Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Waalaikumsalam. kepada Bapak Mujib Ubaidillah selaku dosen pengampu mata kuliah inovasi pembelajaran dan teman-teman biologi C yang kami banggakan. Di sini kelompok 6 akan menyampaikan etnosains yang berjudul Etnosains dalam Budaya Nadran. Kami sendiri beranggotakan 4 orang, yaitu ada Soleh Sundewi, saya sendiri Afaf Haflati, Putri Rahma Hidayanti, dan Septa Nurfadilah Tuail. Selanjutnya pemaparan pertama akan disampaikan oleh Soleh Sundewi. Padanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian nadran. Nadran merupakan upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat pesisir pantai utara Jawa, terutama nelayan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil tangkapan ikan dan permohonan keselamatan dalam melaut. Upacara ini merupakan perpaduan antara budaya Hindu dan Islam dengan inti kegiatan berupa pembuangan seragen di laut. Next. Nah, mengapa memilih budaya Nadran? Budaya Nadran sangat penting karena mengangkat pengetahuan lokal yang kaya akan nilai-nilai sains, spiritualitas, dan pelestarian lingkungan. Tradisi Nadran mencerminkan pemahaman masyarakat pesisir tentang ekosistem laut, musim, dan teknologi tradisional yang relevan dengan konsep IPA. Pendekatan ini membuat pembelajaran lebih kontekstual, memperkuat identitas budaya, serta mendukung pendidikan karakter dan pelestarian tradisi. Selain itu, etnosains Nadran masih jarang dikaji, sehingga memiliki potensi besar untuk penelitian dan pengembangan pendidikan yang bermakna. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Soleh Sundewi atas pemaparannya. Selanjutnya kepada Putri Rahma Hidayanti untuk pemaparan yang kedua. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan cara pengambilan data. Di mana pengambilan data, literatur review mengenai budaya Nadran dengan pendekatan etnosains dilakukan secara sistematis untuk menggali pengetahuan lokal yang terkandung dalam tradisi tersebut. Langkah awalnya yaitu menentukan fokus kajian, misalnya itu bagaimana masyarakat pesisir memahami dan memaknai laut, musim, serta siklus alam melalui upacara nadran. Yang kedua, menentukan tujuannya, yaitu untuk mengidentifikasi unsur-unsur etnosains dalam praktik budaya nadran, seperti pengetahuan ekologis lokal, sistem penanggalan tradisional, atau kearifan dalam pengelolaan sumber daya laut. Yang ketiga yaitu dilakukan pencarian literatur dengan kata kunci seperti budaya Nadran, etnosains masyarakat pesisir, kearifan lokal nelayan, tradisi sedekah laut, dan upacara laut tradisional. Berikutnya yaitu literatur dapat diperoleh dari sumber yang kredibel seperti Google Scholar, Neliti, serta repositori universitas. Kemudian berikutnya, kriteria pemilihan literatur juga meliputi relevansi topik, latar belakang penulis, jenis publikasi, yang sebaiknya itu jurnal ilmiah atau tesis, serta waktu terbit yang relatif mutakhir. Kemudian data dari literatur yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menemukan nilai-nilai pengetahuan tradisional dalam budaya Nadran seperti pemahaman cuaca hingga hubungan spiritual masyarakat dengan laut. Nah, proses ini dilakukan dengan mencatat informasi penting dari setiap sumber. Berikutnya pengetahuan yang didapat, yang pertama yaitu pengetahuan ekologis lokal, di mana masyarakat pesisir menjadi memiliki pemahaman tentang musim laut, perilaku ikan, dan juga waktu yang tepat untuk melaut. Dengan melalui tradisi ini, mereka juga menunjukkan bahwa waktu-waktu tertentu di mana laut dianggap istirahat atau berbahaya sehingga nelayan tidak melaut dan menghormati siklus alam tersebut.
Yang kedua yaitu sistem penanggalan tradisional, di mana sistem ini mengikuti kalender Jawa atau kalender Islam seperti bulan Suro atau Maulud, yang menunjukkan bahwa masyarakat memiliki sistem penanggalan tradisional yang terintegrasi dengan kegiatan ekologis dan spiritual mereka. Berikutnya konsep keseimbangan alam, di mana tradisi ini menunjukkan bahwa masyarakat meyakini adanya hubungan timbal balik antara manusia dan juga alam, atau dengan laut itu sendiri, sehingga mereka melakukan sedekah laut sebagai bentuk rasa syukur dan upaya menjaga keseimbangan antara manusia, laut, dan juga penjaga laut. Ini merupakan konsep etnosains dalam bentuk kepercayaan terhadap ekosistem yang hidup dan saling terkait. Yang keempat yaitu navigasi dan pengetahuan cuaca, di mana nelayan tradisional mengetahui arah angin, bentuk awan, pasang surut air laut, serta gerak bintang untuk bisa menentukan arah dan waktu terbaik untuk melaut. Berikutnya, teknik konservasi sumber daya alam. Nah, dan juga bisa dilihat sebagai bentuk kearifan lokal dalam konservasi yang dimana cara tidak langsung melakukan jeda penangkapan ikan saat upacara berlangsung. Kemudian ini bisa juga menjaga populasi ikan dan menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Yang terakhir yaitu pengetahuan sosial dan kultural, di mana nadran ini memuat pengetahuan sosial seperti struktur kepemimpinan adat, fungsi sosial tokoh masyarakat, serta pembagian peran berdasarkan gender dalam persiapan upacara. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya kepada Putri Rahma. Selanjutnya yaitu rekonstruksi pengetahuan masyarakat menjadi sains ilmiah. Masyarakat nelayan memiliki berbagai pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun, seperti pengetahuan tentang musim melaut, arah angin, maupun pergerakan ikan, hingga cara ritual yang diyakini untuk menjaga keselamatan dan kelimpahan hasil laut. Nah, pengetahuan ini itu bersifat intuitif, spiritual, maupun berbasis pengalaman lokal. Melalui pendekatan etnosains, pengetahuan tersebut itu tidak hanya dikaji sebagai warisan budaya, tetapi juga dianalisis dari sudut pandang ilmiah, misalnya melalui pengujian terhadap pola cuaca, arus laut, maupun aspek ekologi laut yang terkait dengan waktu pelaksanaan nadran. Nah, dengan cara ini, nilai-nilai lokal itu tidak dihilangkan, melainkan diintegrasikan dan diterjemahkan ke dalam bahasa ilmiah, sehingga membentuk jembatan antara tradisi maupun sains. Rekonstruksi ini tidak hanya memperkuat identitas budaya, tetapi juga memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dengan sudut pandang lokal yang kontekstual dan terbukti adaptif secara ekologis. Baik, pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Septa Nurfadilah. Langkah yang dilakukan selanjutnya yakni seperti pelestarian budaya dan pemberdayaan masyarakat. Nah, kegiatannya kayak revitalisasi tradisi budaya, yakni dengan membantu masyarakat mempertahankan esensi budaya nadran agar tidak sekedar menjadi acara seremonial. Mungkin bisa dilakukan lebih sering lagi daripada yang biasa dilakukan. Terus ada libatkan generasi muda dalam menyelenggarakan tradisi dengan pendekatan edukatif. Selanjutnya ada ekoswisata dan eduwisata budaya. Kembangkan budaya nadran sebagai bagian dari ekowisata atau eduwisata berbasis masyarakat. Seperti kalau misalkan ada tradisi nadran yang berlangsung, itu bisa dijadikan suatu objek untuk kayak turis-turis melihat bagaimana sih budaya nadran itu dilakukan. Terus ada memberdayakan masyarakat lokal sebagai pemandu budaya, pelaku kreatif seperti craft, kuliner, dan juga pertunjukan. Selanjutnya, kesimpulannya, budaya nadran ini mengandung nilai etnosains yang mencerminkan pengetahuan lokal, masyarakat pesisir, serta pemahaman tentang ekosistem laut, musim ikan, dan juga pelestarian alam. Tradisi ini berpotensi untuk mendukung berkelanjutan, namun etnosains dalam nadran belum terdokumentasi.
dan belum banyak dimanfaatkan dalam pendidikan. Oleh karena itu, perlu upaya pelestarian dan penelitian integrasi dalam pembelajaran agar pengetahuan lokal ini tetap hidup dan juga relevan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.